Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah kasihan Mbak Yanti TKW Taiwan ini kerja tak sesuai job. Ingin pindah majikan tapi sayang agensi tak mau bantu. Begini nasibnya sekarang. Berita yang kedua masih dengan kasus yang sama. Kasihan TKW Taiwan ini kerja tak sesuai job. Tidak kuat karena pekerjaannya terlalu berat. Telepon agensi berharap dapat bantuan, malah diancam akan dipulangkan. Begini nasibnya sekarang. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Kasihan Mbak Yanti TKW Taiwan ini kerja tak sesuai job. Ingin pindah majikan tapi sayang agensi tak mau bantu. Begini nasibnya sekarang. Nasib TKI atau TKW memang bermacam-macam. Ada yang beruntung ataupun tidak. Seperti halnya yang dialami Mbak Yanti, seorang TKW Taiwan yang bernasib kurang beruntung. Job Mbak Yanti sebenarnya adalah PRT atau penjaga lansia. Tapi dikarenakan yang dijaga itu masih sehat ataupun masih bisa melakukan semua sendiri, akhirnya semua majikan Mbak Yanti dipekerjakan di salah satu kebun. Tidak hanya sampai di situ, Mbak Yanti pun kerap kali dibawa ke pabrik majikannya, yaitu pabrik pemotongan besi ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini bahwasanya pekerjaan ini adalah pekerjaan laki-laki atau cowok. Tapi entah kenapa si majikan justru menyuruh Mbak Yanti untuk mengerjakannya. Saya sudah bertahan di sini selama 1 tahun. Tapi setelah saya pikir-pikir karena pekerjaan terlalu berat dan gaji tidak sesuai. Dikarenakan gaji saya tetap seperti PRT lainnya. Akhirnya saya berusaha untuk meminta bantuan sama agensi agar saya bisa pindah majikan. Tapi toh sampai sekarang saya tidak pernah direspon sama sekali. Saya pun bingung harus meminta bantuan ke siapa dikarenakan pekerjaan saya terlalu berat di sini. Akhirnya ada salah satu teman yang menyarankan agar saya telepon atau meminta bantuan yaitu ke shelter atau Satgas SBMI. Dan alhamdulillah mereka sangat merespon. Dan tanggapan mereka pun sangat baik. Alhamdulillah tidak menunggu lama. Akhirnya saya dijemput oleh pihak SBMI atau Satgas SBMI. Setahun bukan waktu yang sebentar. Akhirnya setelah pengorbanan saya selama setahun ini bisa terbayarkan hanya dalam waktu sehari. Dan alhamdulillah berkat bantuan dari pihak SBMI saya bisa lepas atau bisa pindah majikan. Terima kasih buat pihak-pihak yang telah membantu saya. Dan saya juga berpesan sama teman-teman, apabila mendapatkan pekerjaan tidak sesuai job, tidak usah takut untuk meminta bantuan. Ya mungkin banyak sekali teman-teman di luar sana yang bernasib sama dengan Mbak Yanti ini. Tapi dikarenakan bingung ya mau mengadu ke siapa. Karena biasanya kalau kita telepon agensi itu biasanya mereka nggak langsung merespon guys, atau mungkin nggak langsung membantu begitu. Dan ini bukan rahasia lagi, kenyataannya toh masih banyak sekali agensi yang lebih berpihak ke majikan guys. Ya pesan saya bagi teman-teman ya yang sekiranya ada masalah gitu, entah itu dengan pekerjaan ataupun dengan majikan, tidak usah takut untuk mengadu. Dikarenakan di Taiwan ini banyak sekali shelter-shelter yang bisa membantu kita guys, selain dari agensi itu sendiri. Jadi kita bisa telepon 1955 atau KDEI pun mereka juga bisa membantu apabila kita ada masalah. Dan kalaupun mereka itu tidak mau membantu atau mungkin slow respon, dan kita juga bisa meminta bantuan ke Satgas PMI. Dan mungkin teman-teman bisa melihat di sini ya ada beberapa daftar nomor telepon. Jadi tinggal disesuaikan saja teman-teman itu berada di wilayah mana. Jadi setiap wilayah itu ada anggotanya masing-masing guys. Jadi tidak usah takut, tidak usah bingung ya. Apabila ada masalah dengan pekerjaan atau dengan majikan, segeralah meminta bantuan ya. Jangan sampai kita diperlakukan semena-mena sama majikan guys. Di sini kita dilindungi ya, jadi nggak usah takut. Nah itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua.
Kasihan TKW Taiwan ini kerja tak sesuai job, tidak kuat karena pekerjaan terlalu berat. Telepon agensi berharap dapat bantuan, malah diancam akan dipulangkan. Begini nasibnya sekarang. Salah satu contoh bekerja di luar job atau tidak sesuai job memang sering sekali terjadi di Taiwan karena kurangnya keberanian untuk atau kurangnya informasi tentang tempat-tempat pengaduan yang berada di Taiwan. Salah satunya adalah TKW Taiwan yang berinisial NP. Jadi untuk identitasnya kita sembunyikan ya guys, karena beliau tidak mau dipublikasikan. Jadi jobnya Mbak NP ini sebetulnya jaga ama, tetapi setelah sesampai di rumah majikan, itu ternyata beliau harus menjaga kakek juga karena kakeknya juga kurang sehat. Masih bantu-bantu di pabrik, juga di kebun, dan masih ngurus burung juga karena majikannya itu punya banyak peliharaan burung guys. Nah sebetulnya dia itu sudah beberapa kali ya telepon agensi untuk ya sekedar meminta solusi bagaimana begitu, karena pekerjanya ini kan tidak sesuai job ya guys, dan gajinya itu tidak ditambahin, tetap gaji pokok, sehingga kan dia merasa keberatan gitu kan. Alih-alih ingin meminta bantuan atau solusi dari agensi, tapi apa yang dia dapat justru Mbak NP ini malah diancam akan dipulangkan jika masih kekeh ingin minta ganti majikan guys. Jadi kasihan sekali, serba salah gitu kan. Nah akhirnya Mbak NP ini berusaha atau memberanikan diri untuk menelpon tim Satgas ya, tim Satuan Satgas PMI yang berada di Taiwan. Dan awalnya dia itu sempat ragu ya, takut begitu, tapi alhamdulillah setelah diberi arahan gitu dan diberi petunjuk solusi, diberi nasihat begitu, akhirnya beliau berani untuk meminta bantuan dan akhirnya ditindaklanjuti. Dan setelah melalui proses yang panjang, akhirnya beliau merdeka guys ya. Jadi akhirnya beliau bisa mendapatkan hak-haknya dan bahkan bisa pindah majikan setelah itu, dan pihak agensi juga berusaha untuk mencarikan majikan yang baru. Nah ini contoh salah satunya guys. Sebetulnya di luar sana itu banyak sekali yang bernasib sama, tapi hanya saja mereka itu pilih diam karena takut untuk mengadu ya, dan mungkin tidak tahu harus kemana untuk mengadu. Karena kebanyakan, ini fakta ya guys, kebanyakan agensi itu kalau kita mengadu sama mereka, justru malah mereka itu lebih berpihak ke majikan daripada ke kita guys. Jadi ya buang-buang waktu saja seperti itu. Dan kenapa sih banyak sekali TKI atau TKW yang kabur? Ya salah satunya itu karena kadang kalau kita bekerja tidak sesuai job ya, atau mungkin kita ada masalah dengan majikan atau kita ada masalah dengan pekerjaan, jika kita telepon agensi itu mereka tidak cepat tanggap guys. Ya justru malah banyak sekali teman-teman kita itu lebih memilih telepon ke tempat-tempat pengaduan. Ya enggak, padahal si agensi itu kan setiap bulan kita bayar, tapi untuk membantu masalah kita itu tidak cepat tanggap seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali. Nah, di sini ada beberapa tempat pengaduan yang mungkin teman-teman bisa hubungi apabila teman-teman mendapatkan masalah, guys. Jadi sebetulnya kita ya, yang pertama yang pasti kita harus telepon agensi ya, karena mereka yang lebih bertanggung jawab tentang nasib kita, guys. Yang kedua 1955, terus KDI. Tapi kalau mereka tidak merespon, jadi kita bisa telepon Satgas ini, guys. Jadi jangan pernah takut untuk memperjuangkan hak kita, guys. Kalau misalkan pekerjaan kita tidak sesuai job, itu jangan takut untuk mengadu. Ya, jangan takut untuk mengadu, karena apa, di sini kita itu dilindungi sebetulnya. Jadi jangan pernah takut jika kita itu benar, guys. Dan alhamdulillah ya guys, kita ikut senang ya, Mbak NP ini sekarang sudah keluar dari tempat kerjanya dan sekarang alhamdulillah sudah dicarikan majikan baru. Ya kita doakan saja, semoga saja Mbak NP nanti bisa mendapatkan majikan yang lebih baik, pekerjaan yang sesuai job seperti itu.
Nah, saya doakan buat semua TKI dan TKW dimanapun berada ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan ya, rizki yang halal, rizki yang barokah, kebahagiaan, kesuksesan, dan semoga saja kita bisa mendapatkan majikan yang baik ya, kesuksesan, dan kita bisa pulang dengan selamat dan membawakan keberkahan, kesuksesan sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Nah, itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.